bersaksi. Shalom teman-teman GC, apa kabar kalian semua? Pasti luar biasa bukan? Teman-teman, hari Minggu ini kita berjumpa lagi di ibadah GC GBI Calm Village. Nanti kita akan bersama-sama berdoa, memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan juga mendengar firman Tuhan. Nanti saat kita sedang beribadah, mohon ya teman-teman jangan sambil bermain-main ya. Tema kita minggu ini adalah palungan. Nanti Kak Cici akan menjelaskan tema kita hari minggu ini. Sebelum kita beribadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati kami selama 1 mingguan ini. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah ibadah kami dari awal sampai akhir, agar dapat berjalan dengan lancar. Berkati juga teman-teman GC dan teman-teman yang melayani, kakak-kakak yang melayani, dan teman-teman GC yang mengikuti. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kasukan bagi dunia,
kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab kata tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab kata tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Haleluya. Mari adik-adik kita sembah Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan sudah lahir. Yesus telah lahir buat kita. Haleluya. Kita disembah Tuhan. Kami bersyukur. Natal yang indah. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat tangan sembah Tuhan. Oh, terima kasih Engkau hadir Yesus, Tuhan kami semua. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kau hadir buat kami. Kau lahir buat kami. Kau lahir di palungan. Kau lahir untuk menebus dosa kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau sungguh-sungguh baik. Saat ini Tuhan, kami mau buka hati kami menerima Engkau Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami. Kami boleh mengerti betapa besar kasih Tuhan buat kami. Kami boleh melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan, menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap diberkati, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama dengan Kak Ivon. Dan hari Minggu ini Kak Ivon akan melanjutkan cerita firman Tuhan masih dengan tema seputar benda-benda yang kita temukan pada saat Natal, yang Tuhan Yesus gunakan pada saat lahir. Nah, adik-adik sudah belajar ya beberapa benda-benda seperti bintang Bethlehem. Setelah itu ada yang minggu lalu adalah kain lampin. Nah, Kak Ivon akan review sedikit ya adik-adik. Kain lampin itu adalah kain yang digunakan untuk membungkus bayi Yesus. Kenapa dibungkus dengan kain lampin?
Karena bayi supaya tidak kedinginan, makanya dibungkus dengan kain lampin, kain yang halus. Biasanya digunakan untuk memandikan, mengeringkan binatang yang setelah mandi dikeringkan. Nah, itu namanya kain lampin. Nah, kain lampin digunakan untuk membungkus bayi Tuhan Yesus pada saat itu, supaya Tuhan Yesus tidak kedinginan, karena Tuhan Yesus lahir ke dunia sebagai manusia, juga merasakan apa yang manusia rasakan saat bayi, yaitu kedinginan. Makanya dibungkus dengan kain lampin supaya Tuhan bayi Yesus bisa merasakan hangat ya adik-adik. Nah, itu benda yang kedua ya adik-adik, yaitu kain lampin. Nah, hari ini Kak Ivon akan menceritakan tentang benda yang ketiga. Apa ya kira-kira? Kak Ivon kasih clue-nya ya, coba kalian tebak. Benda yang ketiga ini ditemukan di sebuah kandang ya tentunya, karena bayi Yesus kan lahir di kandang binatang ya, khususnya kandang domba. Nah, benda ini adalah tempat di mana Tuhan Yesus dibaringkan. Tuhan Yesus dibungkus dengan kain lampin dan Tuhan Yesus dibaringkan, diletakkan di atas benda ini. Kira-kira apa adik-adik? Siapa yang tahu? Ayo. Ivon kasih clue lagi ya. Huruf depannya P, belakangnya N. Apa ayo? Siapa yang tahu? Siapa yang bisa coba? Benda ini adalah ya, palungan. Nah, apa itu palungannya Kak? Bentuknya seperti apa? Tuhan Yesus dibaringkan di atas palungan, bukan di atas kasur. Wah, seperti apa ya itu? Nah, sebelum Kak Ivon menjelaskan apa itu palungan, bentuknya seperti apa, yuk kita lihat cuplikan video berikut ini dulu ya. Nah adik-adik, setelah adik-adik menonton, melihat cuplikan video yang tadi, tentu saja adik-adik tahu ya yang mana palungan bentuknya seperti apa. Nah, sebelum itu kita baca dulu yuk Lukas 2 ayat yang ke-7. Adik-adik yang bawa Alkitab atau yang mempersiapkan Alkitab di rumah, boleh kalian buka kitabnya di Lukas 2 ayatnya yang ke-7. Sudah siap semuanya ya? Kak Ivon akan bacakan pada adik semua. Lukas 2 ayat 7, beginilah firman Tuhan. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah adik-adik, ditempatkan di atas palungan. Apa itu palungan? Palungan adalah sebenarnya tempat untuk meletakkan makanan untuk hewan adik-adik. Karena Tuhan Yesus itu lahirnya di kandang binatang, makanya palungan adalah tempat makanan untuk hewan. Ya, makanan hewan ditaruh di atas palungan. Biasanya hewan-hewan itu makan di palungan tersebut, seperti piring ya adik-adik, tapi di sini adalah tempat palungan, biasanya terbuat dari kayu. Nah adik-adik, itulah palungan ya adik-adik, terbuat dari kayu, digunakan untuk tempat makanan hewan. Nah, Tuhan Yesus dibaringkan di atas palungan adik-adik. Nah, kenapa Tuhan Yesus tidak dibaringkan di atas kasur ya, di rumah sakit, atau di atas kasur spring bed, di atas karpet mungkin yang bagus? Kenapa Tuhan Yesus harus lahir di kandang binatang dan harus dibaringkan di atas palungan, yang mana itu adalah tempat makanan hewan adik-adik? Nah, itu ada maknanya adik-adik. Kenapa sih kok Tuhan maunya milih lahir di kandang binatang lalu dibaringkan di atas palungan, bukan di atas kasur? Nah, ada maknanya adik-adik. Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa mau mengajarkan kita tentang
kerendahan hati. Itu menunjukkan kerendahan hati Tuhan Yesus yang mau memilih untuk dibaringkan di atas palungan. Bisa saja Tuhan Yesus memilih lahir atau maunya dibaringkan di atas tempat kasur yang mewah, yang empuk, yang indah. Tapi Tuhan Yesus dilahirkan dan di kandang binatang dan ditaruh di atas palungan. Itu menunjukkan kerendahan hati Yesus. Yesus itu adalah raja adik-adik, tapi dia tidak lahir di tempat yang mewah, di istana, bahkan tidak lahir di rumah sakit, tapi dia lahir ya di kandang binatang ya, yang dimana banyak domba di situ. Tuhan Yesus dibungkus dengan kain lampin, yang kain lampinnya bukan kain lampin yang bagus ya adik-adik, kain lampin yang biasa digunakan untuk binatang juga ya adik-adik, untuk membersihkan binatang, dan dibaringkan di atas palungan. Yang tadi Kak Ivon bilang, bukan di atas kasur spring bed yang empuk ya. Nah, Yesus itu menunjukkan kesederhanaannya. Selain itu, dia ingin menunjukkan kerendahan hatinya. Jadi, yang pertama kita belajar seperti Tuhan Yesus tentang kesederhanaan dan tentang kerendahan hati. Ya adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah menunjukkan teladan kalau dia bisa sederhana dan dia bisa menunjukkan kerendahan hatinya, kita juga bisa sama melakukan hal yang sama seperti Tuhan Yesus lakukan ya adik-adik. Kalau kita mungkin saat ini masih belum bisa punya sesuatu yang mewah, ya kita tetap bersyukur, kita tetap hidup sederhana, dan kita tetap rendah hati adik-adik. Atau kalau kita saat ini dikasih Tuhan bisa hidup berkelimpahan, hidup yang mewah, ya kita gak boleh sombong ya adik-adik. Kita harus tetap menjadi anak yang bisa rendah hati, tidak sombong, dan tetap menunjukkan hidup yang sederhana ya, tidak pamer ya adik-adik. Seperti Tuhan Yesus yang sudah contohkan, Tuhan Yesus bisa hidup sederhana dan rendah hati. Demikian juga kita belajar untuk hidup sederhana dan rendah hati. Nah adik-adik, yang kedua, apa sih yang kita pelajari dari benda palungan tersebut? Yang kedua adalah tentang kepedulian Tuhan Yesus adik-adik. Di atas palungan, kesederhanaan, kerendahan hati, dan kepedulian Tuhan Yesus. Yesus tuh peduli dengan mereka yang tidak mendapat tempat dalam masyarakat. Ya, misalkan di Alkitab, kalau kalian pernah dengar pemungut cukai, ya, seperti Sakius, orang kusta, orang lumpuh, ya, atau mungkin kalau di sekitar kita di zaman sekarang, orang-orang yang tidak mendapat tempat, yang bakal dikucilkan, yang dipandang sebelah mata, mungkin orang-orang yang ada di jalanan yang adik-adik, penjual koran di pinggir jalan, di lampu merah, yang dilirik pun tidak, dibeli pun tidak, kita males mungkin membelinya, ya, anak-anak jalanan, mungkin tukang beca, atau orang-orang yang mengemis di jalanan, yang tidak punya rumah, homeless, orang yang sakit-sakitan, orang yang miskin. Nah, semua orang tersebut yang mungkin tidak mendapat tempat tertinggi dalam masyarakat, yang tidak dihargai, yang dipandang sebelah mata, yang melihat pun mungkin kita tidak sempat untuk mempedulikannya. Nah, justru Tuhan Yesus peduli terhadap mereka semua adik-adik. Nah, saat ini kalau kita mau menuruti teladan Tuhan Yesus saja menunjukkan kepedulian kepada mereka yang tidak dipedulikan di dalam masyarakat. Nah, kita harus juga belajar untuk bisa, kalau misalkan kita lihat, oh ada penjual koran di jalan, kalau kita timbul belas kasihan, kita beli korannya adik-adik, bahkan kita kasih lebih ya. Kalau kita punya belas kasihan saat kita melihat ada tukang becak yang belum makan, terus kita punya makanan lebih, kita kasih. Terus kita lihat orang-orang yang tidak punya rumah itu di jalanan,
tidak punya selimut, kita punya belas kasihan, di rumah kita punya selimut banyak, kita ambil satu selimut kita kasih supaya mereka bisa tidur dengan hangat. Ya adik-adik, baju-baju bekas kita yang masih bisa dipakai dan layak pakai, kita boleh sumbangkan, kita boleh berikan kepada mereka yang membutuhkan adik-adik. Itulah salah satu bentuk dari kepedulian kita kepada mereka-mereka yang mungkin tidak dipedulikan oleh banyak orang adik-adik. Nah, kita mau memberi contoh dan teladan bahwa kita juga bisa sama seperti Tuhan Yesus, peduli dengan mereka yang tidak mendapat tempat di dalam masyarakat. Nah adik-adik, itulah arti kata palungan dan arti benda palungan. Kenapa Tuhan Yesus memilih dilahirkan di kandang binatang, dibungkus dengan kain lampin, kain yang sederhana, dan dibaringkan di atas palungan. Karena di atas palungan kita belajar untuk rendah hati, dan kita belajar untuk peduli terhadap sesama kita yang mungkin tidak mendapat tempat di dalam masyarakat. Nah adik-adik, semoga dengan firman Tuhan hari ini kita bisa praktek dan kita terus mau belajar untuk bisa tetap rendah hati dan peduli terhadap sesama kita yang membutuhkan. Yuk adik-adik, kita akhiri firman Tuhan hari ini dengan kita sekali lagi kita mau tundukkan kepala kita, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih kalau kami boleh belajar tentang kerendahan hati dan kepedulian terhadap sesama. Ajarin kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah orang-orang sekitar kami, bahwa kami anak-anak Tuhan bisa menjadi anak-anak yang rendah hati dan peduli terhadap sesama kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang siap menjadi teladan untuk sesama kita, menjadi sama seperti Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kalian sudah dengar firman, sekarang mari angkat kedua tangan kalian. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan selalu dirasakan oleh adik-adik semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.